Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai proses manajemen. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Angel Mikaela Sumigar dengan NIM 222-10078. Nama Ananda Ramadina Putri Tameo, NIM 222-10142. Saya Andri Wilson Siahaan dengan NIM 222-174. Nama Lista Bororing, NIM 222-10031. Perkenalkan, nama saya Roy Saputra Ninggolan, NIM 222-10100. Perkenalkan, nama saya Bobi Putra Situmorang dengan NIM 2210102. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Esther Lukas dengan NIM 222-10138. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses lebih dari kode program yang terkadang dikenal sebagai bagian teks. Suatu program umumnya juga mencakup tumpukan proses yang berisi data sementara seperti parameter fungsi, alamat pengirim, dan variabel lokal, dan bagian data yang berisi variabel global. Penjadwalan proses. Tujuan multiprogramming adalah agar beberapa proses berjalan setiap saat untuk memaksimalkan pemanfaatan CPU. Tujuan pembagian waktu adalah untuk mengalihkan CPU di antara proses-proses sesering mungkin sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap program saat sedang berjalan. Untuk memenuhi tujuan ini, penjadwalan proses memilih proses yang tersedia untuk eksekusi program pada CPU. Untuk sistem proses tunggal, tidak akan pernah ada lebih dari satu proses yang berjalan. Jika lebih banyak, sisanya harus menunggu hingga CPU kosong dan dapat dijadwalkan ulang. Penjadwalan antrian. Saat proses memasukkan sistem, mereka dimasukkan ke dalam antrian pekerjaan yang terdiri dari semua proses dalam sistem. Operasi pada proses. Yang pertama itu berbagi informasi. Karena beberapa pengguna mungkin tertarik pada bagian informasi yang sama, misalnya file bersama, kami harus menyediakan lingkungan yang memungkinkan akses bersamaan ke informasi tersebut. Percepatan komputasi. Jika kita ingin tugas tertentu berjalan cepat, kita harus memecahnya menjadi subtugas yang masing-masing akan dijalankan secara paralel dengan yang lain. Perhatikan bahwa percepatan seperti itu hanya dapat dicapai jika komputer memiliki banyak inti pemrosesan. Yang ketiga itu modularitas. Kita mungkin ingin membangun sistem secara modular, membagi fungsi sistem menjadi proses atau utas terpisah. Selanjutnya, kenyamanan. Bahkan seorang pengguna individu dapat mengerjakan banyak tugas pada waktu yang bersamaan. Misalnya, pengguna dapat mengedit, mendengarkan musik, dan menyusun secara paralel. Komunikasi dalam sistem client server. Soket didefinisikan sebagai titik akhir untuk komunikasi sepasang proses yang berkomunikasi melalui jaringan. Mengerjakan sepasang soket satu untuk setiap proses. Soket didefinisikan sebagai alamat IP yang digabungkan dengan nomor port secara umum. Soket menggunakan arsitektur client server, yaitu pipa. Contoh sistem IPC. Memori bersama POSIX. Beberapa mekanisme IPC tersedia untuk sistem POSIX, termasuk memori bersama dengan pengirim pesan. Di sini, kami menjelajahi API POSIX untuk memori bersama. Match. Kernel match mendukung pembuatan penghancuran banyak tugas yang mirip dengan proses tapi memiliki banyak utas kontrol dan lebih sedikit sumber daya terkait. Sebagian besar komunikasi dalam match, termasuk semua informasi intertask, dilakukan melalui pesan. Windows. Sistem operasi Windows adalah contoh desain modern yang menggunakan modularitas untuk meningkatkan fungsionalitas dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan fitur baru. Windows menyediakan dukungan untuk beberapa lingkungan operasi atau subsistem.
Thread adalah alur eksekusi independen yang berjalan di dalam suatu proses dalam suatu program. Sebuah proses dapat memiliki satu atau lebih thread dan masing-masing thread memiliki urutan instruksi yang berbeda-beda dan dapat dijalankan secara bersamaan dengan thread lainnya di dalam proses yang sama. Thread biasanya digunakan dalam pemrograman multi-thread untuk mempercepat eksekusi program dan memungkinkan aplikasi untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks secara bersamaan. Dalam pemrograman desktop dan mobile, Thread digunakan untuk menjalankan tugas-tugas yang membutuhkan waktu yang lama agar tidak mengganggu responsivitas aplikasi. Single thread tradisional dan proses multi-thread. Single thread tradisional adalah mengacu pada model pemrograman yang hanya dapat menggunakan satu thread untuk menjalankan semua instruksi dalam sebuah program. Dalam model ini, setiap instruksi dieksekusi secara berurutan satu persatu tanpa ada eksekusi paralel atau simultan antara instruksi dalam konteks ini. Semua program akan menjalankan instruksi satu demi satu sehingga harus menunggu instruksi sebelumnya selesai sebelum melanjut ke instruksi selanjutnya. Proses multi-thread. Proses multi-thread adalah proses yang menggunakan lebih dari satu thread untuk menjalankan tugas-tugas yang berbeda secara simultan di dalam satu proses. Dalam proses multi-thread, masing-masing thread memiliki instruksi yang berbeda dan dapat dijalankan secara paralel dengan thread lainnya di dalam proses yang sama. Dalam model ini, setiap thread memiliki akses ke sumber daya yang sama seperti memori, I atau O, dan CPU. Thread dibagi dua, yaitu single thread dan multi-thread. Multicore programming. Pemrograman multicore adalah teknik pemrograman yang memanfaatkan kemampuan pemrosesan paralel pada arsitektur multicore. Multicore adalah arsitektur prosesor yang memiliki lebih dari satu inti pemrosesan core pada sebuah chip prosesor. Dengan menggunakan teknik pemrograman multicore, aplikasi dapat dipecah menjadi beberapa tugas yang independen dan dapat dijalankan secara paralel pada inti-inti pemrosesan yang berbeda yang tersedia sehingga dapat memaksimalkan penggunaan CPU dan meningkatkan performa program. Untuk memanfaatkan multicore, teknik pemrograman yang umum digunakan adalah pemrograman multi-thread dan pemrograman multiproses. Pemrograman multi-thread memanfaatkan thread yang berjalan pada satu proses, sedangkan pemrograman multiproses memanfaatkan proses-proses yang berjalan secara independen dan saling berkomunikasi melalui mekanisme interproses. Secara umum, ada 5 bidang yang menjadi tantangan dalam pemrograman untuk sistem multicore. Yang pertama itu mengidentifikasi tugas, yang kedua itu keseimbangan, yang ketiga pemisahan data, yang keempat ketergantungan data, yang kelima pengujian dan debugging. Karena tantangan ini, banyak pengembang perangkat lunak berpendapat bahwa munculnya sistem multicore akan memerlukan pendekatan yang sama sekali baru untuk merancang sistem perangkat lunak di masa mendatang. Demikian pula banyak pengajar ilmu komputer percaya bahwa pengembangan perangkat lunak harus diajarkan dengan meningkatkan penekanan pada pemrograman paralel. Paralel terbagi dua, yaitu paralelisme data dan paralelisme tugas. Model multithreading. Model multithreading terbagi 3, yaitu many-to-one model, one-to-one model, dan many-to-many model. Many-to-one model. Model many-to-one memetakan banyak tingkat pengguna ke satu kernel. Manajemen thread dilakukan oleh pustaka thread di ruang pengguna sehingga efisien. Akan tetapi seluruh proses akan diblokir jika sebuah thread melakukan pemanggilan sistem yang memblokir. Selain itu, karena hanya satu thread yang dapat mengakses kernel dalam satu waktu, beberapa thread tidak dapat berjalan secara paralel pada sistem multicore. One-to-one model. Model one-to-one memetakan setiap thread pengguna ke sebuah thread kernel. Model ini menjadikan lebih banyak konkurensi daripada model many-to-one model, dengan mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika sebuah thread membuat panggilan sistem pemblokiran. Model ini juga memungkinkan beberapa thread berjalan secara paralel pada multiprosesor. Satu-satunya kekurangan dari model ini adalah membuat thread pengguna membutuhkan pembuatan thread kernel yang sesuai, karena overhead pembuatan
kekuatan terkenal dapat membebani kinerja aplikasi. Sebagian besar implementasi model ini membatasi jumlah thread yang didukung oleh sistem Linux bersama dengan keluarga sistem operasi Windows mengimplementasikan model one-to-one. Many-to-many model. Many-to-many model adalah mengadakan banyak utas tingkat pengguna ke jumlah utas kernel yang lebih kecil atau sama. Jumlah utas kernel mungkin spesifik untuk aplikasi tertentu atau mesin tertentu, atau aplikasi dapat dialokasikan lebih banyak utas kernel pada multiprosesor daripada pada prosesor tunggal. Implicit threading. Implicit threading adalah teknik pemrograman di mana program tidak perlu secara eksplisit menuliskan kode untuk membuat atau mengolah thread, melainkan sistem operasi atau runtime environment yang melakukan manajemen thread secara otomatis. Implicit threading biasanya digunakan dalam lingkungan pemrograman paralel di mana beberapa tugas dapat dijalankan secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja. Thread pools adalah sebuah mekanisme dalam pemrograman paralel yang menggunakan sebuah aplikasi untuk mengelola kumpulan thread yang dapat digunakan kembali. Thread pool terdiri dari sekelompok thread yang tersedia untuk melakukan tugas yang diberikan oleh aplikasi. Dalam thread pool, aplikasi membuat sejumlah thread pada awalnya dan kemudian menempatkan tugas yang harus dilakukan ke dalam sebuah antrian. Setiap thread kemudian mengambil tugas dari antrian dan melaksanakannya. Ketika thread telah menyelesaikan tugasnya, ia akan kembali ke pool untuk digunakan kembali. Manfaat dari penggunaan thread pool adalah mengurangi overhead dalam pembuatan thread karena thread tersebut dapat digunakan kembali dan tidak perlu dibuat lagi setiap kali dibutuhkan. Thread pool juga dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sistem karena jumlah thread yang digunakan dapat dikendalikan dan diatur sesuai dengan kebutuhan aplikasi. API atau Open Multiprocessing adalah sebuah API Application Programming Interface yang memungkinkan para pengembang perangkat lunak untuk membuat program paralel dengan menggunakan bahasa pemrograman C, C++, dan Fortran. OpenMP memberikan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya multicore dan multiprosesor pada suatu sistem untuk meningkatkan kinerja program. OpenMP terdiri dari beberapa direktif per prosesor, fungsi-fungsi dan variabel-variabel yang dapat ditambahkan ke dalam kode sumber. Dengan menambahkan direktif dan fungsi-fungsi OpenMP ke dalam program dapat dijalankan secara paralel dengan menggunakan beberapa Selain satu fitur utama OpenMP adalah kemampuannya untuk membagi tugas secara otomatis ke dalam thread yang tersedia. OpenMP juga dapat mengoptimalkan penggunaan cache dan memori dengan cara menetapkan data yang sering digunakan ke dalam cache sehingga mempercepat akses ke data tersebut. Keuntungan lain dari OpenMP adalah mudah digunakan dan fleksibel. Para pengembang perangkat lunak dapat dengan mudah menambahkan kode OpenMP ke dalam program mereka tanpa harus mempelajari arsitektur atau teknologi paralel yang kompleks. OpenMP juga dapat dijalankan pada berbagai platform seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Namun ada beberapa kelemahan dari OpenMP seperti keterbatasan dalam mengelola tugas yang kompleks dan membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam untuk melakukan pengaturan performa dan optimal. Selain itu, OpenMP juga tidak cocok untuk pengelolaan data yang sangat besar dan kompleks seperti yang ditemukan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknik. Grand Central Dispatch. Grand Central Dispatch atau disingkat GCD adalah sebuah teknologi untuk sistem operasi Apple, Mac OS X, dan iOS. Merupakan kombinasi ekstensi ke bahasa C atau AP dan perpustakaan runtime yang memungkinkan pengembang aplikasi untuk mengidentifikasi bagian kode yang akan dijalankan secara paralel seperti OpenMP. GCD mengelola sebagian besar detail threading. GCD mengidentifikasi ekstensi ke bahasa C dan C++ yang dikenal sebagai blocks. Blok hanyalah unit kerja mandiri. Ini ditentukan oleh tanda sisipan yang
dimasukkan di depan sepasang kurung kurawal. Other operations, third pool, OpenMP, dan Grand Central Dispatch hanyalah beberapa dari sekian banyak teknologi yang muncul untuk mengelola aplikasi multi-thread. Pendekatan komersial lainnya termasuk pustaka paralel dan konkuren seperti Trading Building Blocks atau TBB dari Intel dan beberapa produk dari Microsoft. Bahasa Java dan AP juga telah melihat pergerakan yang signifikan untuk mendukung pemrograman concurrent. Contoh penting adalah paket Java Until Concurrent yang mendukung pembuatan dan manajemen thread implicit. Trading issue. Pada bagian ini, kami membahas beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan dalam merancang program multi-thread. The fork and exit system calls. Fork system calls digunakan untuk membuat proses duplikat yang terpisah. Semantik pemanggilan sistem fork dan X berubah dalam program multi-thread. System call X biasanya bekerja dengan cara thread memanggil X. System call, program yang ditemukan dalam parameter ke X akan menggantikan seluruh proses termasuk semua benang. Signal handling. Sinyal digunakan dalam sistem UNIX untuk memberitahu proses bahwa peristiwa tertentu telah terjadi. Sinyal dapat diterima baik secara sinkron atau asinkron tergantung pada sumber dan alasan peristiwa yang diberi sinyal. Semua sinyal baik sinkron maupun asinkron mengikuti pola yang sama. Sinyal dihasilkan oleh terjadinya peristiwa tertentu. Sinyal dikirimkan ke suatu proses. Setelah disampaikan, sinyal harus ditanggapi. Third cancellation. Pembatalan utas melibatkan penghentian utas sebelum selesai. Misalnya jika banyak utas secara bersamaan mencari melalui database dan satu utas mengembalikan hasilnya, utas yang tersisa mungkin dibatalkan. Situasi lain mungkin terjadi ketika pengguna menekan tombol pada browser web yang menghentikan pembuatan halaman web. Lebih lanjut, seringkali halaman web dimuat menggunakan beberapa utas. Setiap gambar dimuat dalam utas terpisah. Saat pengguna menekan tombol stop di browser, semua utas yang memuat halaman dibatalkan. Utas yang akan dibatalkan sering disebut sebagai utas target. Pembatalan utas target dapat terjadi dalam dua skenario berbeda. Pembatalan asinkron, satu utas segera mengakhiri utas target. Pembatalan yang ditangguhkan, utas target secara berkala memeriksa apakah itu harus dihentikan, memungkinkannya kesempatan untuk mengakhiri dirinya sendiri secara teratur. Kesulitan dengan pembatalan terjadi dalam situasi di mana sumber daya telah dialokasikan ke utas yang dibatalkan atau di mana utas dibatalkan saat sedang memperbarui data yang dibagikan dengan utas lainnya. Ini terjadi sangat merepotkan dengan pembatalan asinkron. Seringkali sistem operasi akan mengklaim kembali sumber daya sistem dari utas yang dibatalkan, tetapi tidak akan mengklaim kembali semua sumber daya. Oleh karena itu, membatalkan utas secara asinkron mungkin tidak membebaskan sumber daya seluruh sistem yang diperlukan. Sebaliknya, dengan pembatalan tertunda, satu utas menunjukkan bahwa utas target akan dibatalkan, tetapi pembatalan hanya terjadi setelah utas target memeriksa tanda untuk menentukan apakah harus dibatalkan atau tidak. Utas dapat melakukan pemeriksaan ini pada titik yang dapat dibatalkan dengan aman. Di Peter, pembatalan utas dimulai menggunakan Peter membatalkan fungsi. Sistem examples terbagi dua, yaitu Windows Threads dan Linux Threads. CPU adalah dasar dari sistem operasi multiprogram. Dengan mengalihkan CPU antar proses, sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Penjadwalan CPU. Setiap kali CPU menganggur, sistem operasi harus memilih salah satu proses dalam antrian siap untuk dieksekusi. Proses seleksi dilakukan oleh short-term scheduler. Penjadwal memilih proses dari proses dalam memori yang siap dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke proses tersebut. Konsep dasar. Dalam sistem prosesor tunggal, hanya satu prosesor yang dapat berjalan pada satu waktu. Yang lain harus menunggu hingga CPU kosong dan dapat dijadwalkan ulang.
Tujuan multiprogramming adalah menjalankan beberapa proses setiap saat untuk maksimalkan pemanfaatan CPU. Idenya relatif sederhana. Suatu proses dieksekusi sampai menunggu biasanya untuk menyelesaikan beberapa permintaan input-output. Dalam sistem komputer sederhana, CPU kemudian diam saja. Semua waktu tunggu itu terbuang sia-sia. Tidak ada pekerjaan yang berguna yang diselesaikan dengan multiprogramming. Kami mencoba menggunakan waktu ini secara produktif. Beberapa proses disimpan dalam memori pada satu waktu. Algoritma penjadwalan Viscom atau VCVS. Sejauh ini, algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana adalah algoritma penjadwalan VCVS. Dengan skema ini, proses yang meminta CPU terlebih dahulu akan dilokasikan CPU terlebih dahulu. Penerapan kebijakan VCVS mudah dikelola dengan antrean FIFO. Ketika sebuah proses memasuki ready queue, PCB-nya dihubungkan ke ujung antrean saat CPU kosong. CPU dilokasikan ke proses di bagian depan antrean. Proses yang berjalan kemudian dihapus dari antrean. Kode untuk menjadwalkan VCVS sederhana untuk ditulis dan dipahami. Penjadwalan pekerjaan pertama terpendek. Pendekatan yang berbeda untuk penjadwalan CPU adalah algoritma penjadwalan SGF. Algoritma ini mengaitkan dengan setiap proses panjang ledakan CPU. Proses berikutnya, ketika CPU tersedia, itu ditugaskan ke proses yang memiliki ledakan CPU terkecil berikutnya. Jika semburan CPU berikutnya dari dua proses adalah sama, penjadwalan FCFS digunakan untuk memutuskan ikatan. Perhatikan bahwa istilah yang lebih tepat untuk metode penjadwalan ini adalah algoritma semburan CPU terpendek. Berikutnya, karena penjadwalan tergantung pada panjang semburan CPU berikutnya dari suatu proses daripada panjang totalnya. Kami menggunakan istilah SGF karena kebanyakan orang dan buku teks menggunakan istilah ini untuk merujuk pada jenis penjadwalan ini. Penjadwalan prioritas. Algoritma SGF adalah kasus khusus dari algoritma penjadwalan prioritas umum. Prioritas terkait dengan setiap proses dan CPU dialokasikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Proses dengan prioritas yang sama dijadwalkan dengan urutan FCFS. Algoritma SGF hanyalah sebuah algoritma prioritas di mana prioritas adalah kebalikan dari ledakan CPU. Berikutnya, semakin besar ledakan CPU, semakin rendah prioritasnya dan sebaliknya. Penjadwalan round robin. Algoritma penjadwalan round robin atau RR dirancang khusus untuk sistem pembagian waktu. Ini mirip dengan penjadwalan FCFS, tetapi preparation ditambahkan untuk mengaktifkan sistem untuk beralih antar proses. Satuan kecil waktu disebut time quantum atau time slice. Didefinisikan, kuantum waktu umumnya memiliki panjang 10 hingga 100 milidetik. Antrean setiap diperlakukan sebagai antrean melingkar. Penjadwalan antrean bertingkat. Kelas lain dari algoritma penjadwalan telah dibuat untuk situasi di mana proses mudah diklarifikasikan ke dalam kelompok yang berbeda. Misalnya, pembagian umum dibuat antar proses latar depan, interaktif, dan proses latar belakang, batch. Kedua jenis proses ini memiliki persyaratan waktu respons yang berbeda sehingga mungkin memiliki kebutuhan penjadwalan yang berbeda. Selain itu, proses latar depan mungkin memiliki prioritas atau ditentukan secara eksternal dibandingkan proses latar belakang. Penjadwalan antrean umpan balik bertingkat. Biasanya, ketika algoritma penjadwalan antrean bertingkat digunakan, proses secara permanen ditugaskan ke antrean ketika mereka memasuki sistem.
Jika ada antrian terpisah untuk proses latar depan dan latar belakang, misalnya proses tidak terpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, karena proses tidak mengubah sifat latar depan dan latar belakangnya. Penyiapan ini memiliki keuntungan dari overhead penjadwalan yang rendah tetapi tidak fleksibel. Penjadwalan thread merupakan cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih teks dalam waktu bersamaan. Penjadwalan Pinterest. Kami menyediakan contoh program POC6 per thread di bagian 4.4.1 bersamaan dengan pengantar pembuatan thread dengan Pinterest. Sekarang kami menyoroti POC6 Thread API yang memungkinkan penentuan PCS atau SCS. Selama pembuatan thread, Pinterest mengidentifikasi nilai cangkupan bertentangan berikut. Pinterest Job Process penjadwalan utas menggunakan penjadwalan PCS dan Pinterest Scope System penjadwalan utas penggunaan penjadwalan SCS. Kebuntuan. Dalam lingkungan multi-programming, beberapa proses dapat bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Sebuah proses meminta sumber daya. Jika sumber daya tidak tersedia pada saat itu, proses memasuki keadaan menunggu. Model sistem masing-masing terdiri dari sejumlah contoh identik, siklus CPU, file, dan perangkat, seperti printer dan drive DVD, adalah contoh jenis sumber daya. Permintaan. Proses meminta sumber daya jika permintaan tidak dapat diberikan segera. Gunakan. Proses dapat beroperasi pada sumber daya. Misalnya, jika sumber daya adalah printer, proses dapat mencetak pada printer. Lepaskan. Proses melepaskan sumber daya. Karakteristik kebuntuan. Proses tidak pernah selesai dieksekusi dan sumber daya sistem diikat. Mencegah pekerjaan lain dimulai. Sebelum kita membahas berbagai metode untuk mengatasi masalah kebuntuan, kita melihat lebih dekat fitur-fitur. Proses sinkronisasi. Yang pertama itu masalah bagian kritis, selanjutnya solusi Peterson, selanjutnya perangkat keras sinkronisasi, masalah sinkronisasi klasik, pendekatan alternatif, dan monitor. Yang pertama kita bahas yaitu masalah bagian kritis. Langsung saja, masalah bagian kritis. 1. Pengecualian bersama. Jika proses PI sedang mengeksekusi di bagian kritisnya, maka tidak ada proses lain yang dapat dieksekusi di bagian kritisnya. 2. Kemajuan. Jika tidak ada proses yang dieksekusi di bagian kritisnya dan beberapa proses ingin masuk ke bagian kritisnya. Solusi Peterson. Proses telah membuat permintaan untuk memasuki bagian kritisnya dan sebelum permintaan itu dikabulkan, selanjutnya kami mengilustrasikan solusi berbasis perangkat lunak klasik untuk masalah. Selanjutnya, perangkat keras sinkronisasi. 1. Solusi berbasis perangkat lunak untuk masalah bagian kritis. Namun, seperti yang disebutkan, solusi berbasis perangkat lunak seperti Peterson tidaklah dijamin untuk bekerja pada arsitektur komputer modern. Masalah sinkronisasi klasik. Masalah ini digunakan untuk menguji hampir setiap skema sinkronisasi yang baru diusulkan. Dalam solusi kami untuk masalah, kami menggunakan Semafor sinkronisasi. Selanjutnya, pendekatan alternatif. Dengan munculnya sistem multicore, telah muncul tekanan yang meningkat untuk mengembangkan aplikasi multi-threaded yang manfaatnya banyak memprosesor core. Namun, aplikasi multi-thread menghadirkan peningkatan risiko kondisi balapan dan kebuntuan. Selanjutnya, monitor. Kesalahan waktu seperti itu masih terjadi saat Semafor digunakan. Untuk mengilustrasikan caranya, kami meninjau solusi Semafor untuk masalah critical section.
Semua proses berbagai variabel, semapor mutex yang diinisialisasi ke satu. Itulah proses sinkronisasi. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.